Yusuf memiliki banyak sekali alasan yang dapat ia gunakan untuk merasionalisasi tindakannya untuk mengalah kepada Nyonya Potifar. Tetapi Yusuf tidak menggunakan kepahitan dari perlakuan buruk yang dialaminya di masa lalu sebagai alasan untuk berbuat dosa. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal dalam Alkitab secara mendalam. Bersama saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan Pak Yohanes, selaku narasumber. Kita sedang belajar tentang Kitab Kejadian pasal yang ke-39. Saudara, banyak penulis Alkitab bergumul dengan pertanyaan apa gunanya mengikuti Yesus. Karena nampaknya di dunia ini, orang-orang baiklah yang pada akhirnya berhasil. Orang-orang yang kejam, yang paling keras dan paling memaksa, yang mendapatkan semua pekerjaan terbaik, dan memiliki paling banyak uang. Orang yang benar terkadang dituduh secara salah dan dipenjara. Sementara penjahat yang sebenarnya, dia adalah seorang penipu, berkeliaran begitu bebas. Kita bertanya, apakah mengikuti Yesus Kristus itu benar-benar layak kita lakukan? Pak Yohanes akan membawakan tema hari ini, yaitu apakah layak untuk melakukan yang benar? Saudara, senang bisa berjumpa lagi dan kita akan berbincang-bincang. Ya, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan dan kita masih ada di Kitab Kejadian. Nah, saudara, kita harus ingat ya bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Orang-orang kudus yang setia menaruh pena di atas kertas dan menulis ketika mereka dipimpin oleh Roh Allah. Dan Allah memastikan bahwa semua yang dituliskan adalah persis seperti yang dikehendakinya. Alkitab tidak memuat semua kebenaran yang harus disampaikan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Alkitab adalah kebenaran dan kita dapat mempercayainya. Saudara, kita mulai dengan kisah kehidupan Yusuf di pasal 37 yang tinggal bersama ayahnya Yakub dan 11 saudara laki-lakinya. Yakub sangat mengasihi Yusuf dan itu terbukti sehingga saudara-saudaranya menjadi iri kepadanya dan menjualnya sebagai budak kepada para pengembara yang kemudian membawanya ke Mesir, di mana ia akhirnya ada di rumah Potifar, seorang perwira tentara Mesir. Nah, yuk kita sekarang lanjutkan di Kejadian pasal 39. Silahkan buka Alkitab saudara, baik itu cetakan atau elektronik di HP masing-masing, dan kita akan belajar bersama-sama. Sehingga kita akan mengerti apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Saya mulai dari ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara ingat ya, Yusuf ini kan budak. Tidak memiliki uang sendiri, ya semua berkat yang Allah berikan kepadanya masuk dalam perbenaran Potifar. Dan berkat dari ternak, gandum yang ada di ladang semuanya milik Potifar, bukan Yusuf ya. Alasan Allah memberkati Yusuf adalah agar orang Mesir yang bernama Potifar, yang mungkin adalah seorang yang menyembah kepada ilah-ilah,
dapat melihat bahwa ada Allah yang besar yang disembah oleh Yusuf, yang sanggup melimpahkan berkat kepadanya. Nah, bagaimana dengan Anda, saudara? Apakah Anda menyadari bahwa uang Anda, makanan yang Anda nikmati, barang-barang yang Anda beli, semuanya berasal dari Allah? Apakah kita sadar? Dengan kata lain, kita adalah penjaga dari hal-hal yang Tuhan percayakan dalam pemeliharaan kita. Sama seperti Yusuf yang menjadi penjaga dari semua keuangan dan berkat-berkat duniawi yang datang kepada Potifar. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, ini pencobaan. Yusuf yang mungkin berusia sekitar 17 tahun pada waktu itu mungkin telah bergumul dengan hal ini. Tetapi dia akan sangat takut bahwa Potifar mengetahuinya. Dan Potifar sebagai seorang kepala pengawal dapat saja menghajar Yusuf habis-habisan jika dia tertangkap basah sedang bermesraan dengan istrinya. Jadi bukan hanya karena takut kepada Potifar, saudara, tetapi pada akhirnya karena takut kepada Allah dan menghormati hukum moral. Yusuf berhasil menolak tipu muslihat perempuan itu. Tapi Anda tahu, ketika Anda menolak pencobaan sekali, Anda harus terus-menerus menolaknya. Karena pencobaan itu sering kali datang kembali dan tidak pernah menyerah. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggillah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Ini pembohong. Harusnya dia yang disalahkan, bukan Yusuf. Tetapi seringkali pelaku kejahatan itu berbohong dan secara keliru menuduh orang benar atas hal yang sebenarnya mereka sendiri yang melakukannya. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Sekali lagi, wanita ini berbohong dan menuduh Yusuf yang melakukan hal-hal yang salah demi menutupi kesalahannya. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hamba-Mu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Saudara, kepolosan Yusuf melindunginya dari apa yang terjadi. Potifar telah mengenali sifat-sifat baik Yusuf dan menempatkannya sebagai kepala rumah tangga. Dan sekarang, kepala penjara juga mengenali sifat-sifat baik pemuda ini dan menempatkannya sebagai kepala atas semua orang yang ada di dalam penjara itu. Inilah Jalan 66, program pendalaman Alkitab pasal demi pasal yang dikupas secara mendalam. Dan kita akan melihat kejadian pasal yang ke-39, di mana Yusuf dituduh secara tidak adil dan dijebloskan ke dalam penjara di Mesir kuno. Saya, Oti Priambodo, pembawa acara Anda di sini, dan Pak Yohanes selaku narasumber kita. Pak Yohanes, menurut Anda apakah Potifar mungkin mencurigai bahwa istrinya tidak jujur? Ini pertanyaan yang bagus Pak Oti ya. Dan saya percaya itu ya. Ada dua alasan mengapa saya mengatakan hal ini. Yang pertama ya, Potifar sebenarnya kenal Yusuf dengan sangat baik ya. Dia juga mengenal istrinya. Kecuali saya salah ini ya. Dia mungkin tahu bahwa istrinya memiliki mata keranjang terhadap laki-laki lain. Dan kemarahannya mungkin lebih ditujukan kepada istrinya daripada Yusuf. Tetapi dia merasa malu dengan semua kejadian itu. Dan untuk menjaga penampilannya, image-nya di masyarakat, lebih mudah baginya untuk mengurung budaknya daripada berurusan dengan istrinya. Dan alasan kedua, mengapa saya pikir Potifar tahu yang sebenarnya, adalah karena dia bisa saja membunuh Yusuf. Dia bisa saja membunuh sendiri. Atau dia bisa saja mematahkan jarinya, memanggil pengawal, dan Yusuf ini bisa dibuat babak belur ya. Tetapi kita lihat di sini, ia hanya memasukkannya ke dalam penjara. Lebih baik menutupi semuanya dengan memasukkan Yusuf ke dalam penjara, di mana dia tidak dapat berbicara kepada siapapun tentang apa yang telah terjadi. Tentu saja itu semua hanya spekulasi ya, karena motifnya tidak diceritakan dalam kitab Kejadian. Ya, tetapi banyak yang sampai pada kesimpulan yang sama. Seperti itu penjelasan saya, Pak Oti. Yusuf bisa saja diliputi rasa kasihan akan diri sendiri dan berkata pada dirinya, kalau memang begitu cara Allah memperlakukan saya setelah saya menolak semua godaan itu, maka lupakanlah dia. Lebih baik saya pergi dan menjalani hidupku sendiri mulai sekarang. Iya, betul ya. Seringkali orang memaafkan dosa mereka dengan menyalahkan orang lain. Rumah tangga saya nggak bahagia, atau saya dianiaya, ya. Begitu banyak kesalahan yang saya lakukan, atau orang-orang kaya selalu mencari saya. Yusuf memiliki banyak sekali alasan yang dapat ia gunakan untuk merasionalisasi tindakannya untuk mengalah kepada Nyonya Potifar. Tetapi ingat ya, Yusuf tidak menggunakan kepahitan dari perlakuan buruk yang dialaminya di masa lalu sebagai alasan untuk berbuat dosa. Dan inilah salah satu pelajaran penting dari pasal ini. Jika ada orang memiliki alasan untuk berbuat dosa dan melupakan Allah, Yusuf memilikinya. Dia telah dikhianati oleh saudaranya yang siap untuk membunuhnya, tapi malah menjualnya. Dia telah kehilangan orang tuanya, ya, semua kenyamanan rumah. Dia benar-benar sendirian di negeri asing. Diperlakukan dengan kasar di pasar budak dan dibawa ke rumah seorang perwira tentara sebagai pelayan rumah tangga biasa. Namun melalui semua itu ia tetap mempertahankan iman dan integritasnya, dan sifat-sifat baiknya dengan cepat disadari oleh semua orang yang berhubungan dengannya. Anugerah dan kebaikan Allah jelas menyertainya. Segala sesuatu yang disentuhnya menjadi makmur, dan ditugaskan di rumah Potifar dengan sendirinya adalah sebuah berkat.
Dia bisa saja dijual sebagai buruh di ladang atau sesuatu yang lebih buruk. Tetapi, puji Tuhan ya, dia mendapat anugerah di mata Potifar dan terbukti bahwa Allah tidak meninggalkannya. Yusuf bahkan bisa saja membenarkan perbuatan dosanya dengan istri Potifar, dengan mengatakan bahwa itu semua adalah ide perempuan itu. Iya, bagaimanapun juga ya, ini istri Potifar lah yang datang kepada Yusuf. Tetapi tidak, Yusuf cukup jantan untuk mengambil tanggung jawab untuk melakukan apa yang dia tahu benar. Tetapi kemudian keadaan berubah, dari buruk menjadi lebih buruk. Di sana dia berada di penjara, dan penjara-penjara itu tidak dikenal dengan kebersihan dan aroma yang segar. Pasti ya, bau pesing, kencing, dan macam-macam lah. Dan dia tentu saja tidak pantas ya berada di sana. Dan kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hal ini benar-benar layak untuk dilakukan kepada orang yang benar? Dan ketika kita membaca kisah ini, kita tentu saja membuat perbandingan dengan kehidupan kita sendiri, ya kan? Pernahkah Anda harus mengorbankan sesuatu untuk melakukan hal yang benar? Nah, sejarah menunjukkan bahwa melakukan hal yang benar tidak selalu menguntungkan secara langsung. Kita seringkali tidak melihat manfaatnya dengan segera, tetapi Allah terkadang memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang kita lihat. Kehendaknya seringkali berlawanan dengan apa yang kita pikirkan. Dan ingat ya, Allah tidak berhutang pada kita untuk hidup bahagia. Dia adalah pembuat tembikar, dan kita adalah tanah liatnya. Jadi jika Anda merasa Allah telah melupakan Anda, meskipun Anda telah menderita untuk melakukan apa yang benar, jangan menyerah. Karena Allah pasti tahu betul apa yang Dia lakukan. Dan nantinya Anda akan mengerti mengapa Dia melakukan hal ini di dalam kehidupan Anda. Pak Yohanes, Mesir kalau kita perhatikan adalah merupakan salah satu peradaban besar di dunia. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Mesir kuno yang ada pada zaman Yusuf ini. Ya, baik. Mesir adalah salah satu peradaban yang besar yang kita temukan di dalam Alkitab. Ya, bahkan Kitab Kejadian sekarang akan berfokus pada Mesir dan bukan tempat lain di Timur Tengah. Mesir adalah sebuah kekuatan besar di zaman kuno pada saat itu. Mesir adalah bangsa yang sangat makmur di wilayah Kanaan dan salah satu alasan mengapa mereka makmur adalah karena apa? Ada Sungai Nil. Masih ingat ya, ada Sungai Nil yang menyediakan air bagi irigasi ladang dan juga tentunya ada ikan yang berlimpah. Mesir memiliki masyarakat yang lebih maju dengan pendidikan dan perkembangan tulisan di atas papirus. Mereka percaya bahwa raja mereka, Firaun, itu adalah seorang makhluk yang ilahi. Mereka adalah bangsa yang politeistik, memiliki Tuhan untuk segala sesuatu. Mereka membangun banyak piramida yang terkenal dan merupakan peradaban yang sangat maju pada saat itu. Dan Yusuf tiba di sana saat masih remaja. Sekarang bagaimana kita dapat menjelaskan kesetiaan Yusuf dan bagaimana ia tidak tergoda oleh masyarakat yang sudah maju itu? Ya, inilah alasan mengapa kisah Yusuf ada dalam Alkitab. Dia berbeda dengan semua orang dalam sejarah yang pergi ke Mesir untuk menjadi bagian dari perdagangan, kekayaan, dan kecanggihan duniawi. Yakub membawa pengetahuan rohani tentang Allah yang benar ke sana, dan meskipun dia mungkin tidak akan memilih hal ini untuk dirinya sendiri, Yusuf akan menjadi ujung tombak dari sebuah proyek besar yang diprakarsai oleh Allah untuk membuat ketenarannya menjadi besar di seluruh dunia, dan hal ini akan melibatkan Mesir ya secara lebih luas lagi. Ya, saya melihat bahwa integritas Yusuf di bawah pencobaan benar-benar merupakan semacam teguran terhadap amoralitas dan kemunafikan saudara-saudaranya. Begitu Pak Yohanes. Iya. Ingatkah terakhir kita melihat pasal 38 di mana saudara Yusuf itu Yehuda melakukan pesta pora dan hasilnya adalah
3 orang anak laki-laki, 2 diantaranya sangat jahat, sehingga Allah melenyapkan mereka dari muka bumi. Dan di akhir pasal ini, Yehuda tertangkap basah dengan bukti-bukti yang tidak bisa terbantahkan setelah melakukan hubungan dengan menantunya sendiri. Jadi kita membandingkan gaya hidup Yehuda yang boros dengan kebenaran Yusuf yang menaati hukum moral Allah dan berakhir di penjara karena dituduh secara salah. Dan kita tergoda untuk bertanya, apa gunanya melawan pencobaan? Tetapi kemudian kita akan mengetahui bahwa Allah menghargai kehidupan seseorang yang memilih untuk menaatinya. Allah terkadang mengizinkan kita untuk menderita dan mengalami masalah sebagai ujian. Karena Dia berencana untuk meninggikan kita untuk sesuatu yang penting. Seperti yang Allah lakukan di dalam kehidupan Yusuf. Mungkin saja Allah membawa kita melewati lembah-lembah agar apa? Agar kita mendapatkan pengalaman. Dan mungkin juga untuk menguatkan kita. Ini pendapat yang bagus banget Pak Oti ya. Ketika kita mengalami masalah dan bertanya, di manakah Allah? Bisa jadi Allah lah yang membawa kita ke dalam masalah tersebut agar kita bisa belajar. Jika Yusuf dibiarkan hidup tanpa beban, tanpa masalah, ya itu akan menghambat pertumbuhannya. Sebaliknya, coba pikirkan apa yang ia pelajari. Dia belajar bagaimana rasanya dibenci, bahkan oleh saudara-saudaranya, dan bagaimana menghadapinya. Dia juga belajar bagaimana rasanya lapar dan haus dan dilemparkan ke dalam lubang, sehingga dia bisa lebih berbelas kasih kepada orang-orang yang lapar. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi budak. Dia juga belajar bagaimana hidup dalam budaya yang berbeda di tengah-tengah orang Mesir. Allah tahu apa yang Dia lakukan ketika Dia mengizinkan Yusuf dibawa ke sana. Dan Allah tahu apa yang Dia lakukan ketika Dia mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, masalah itu menguatkan kita. Sama seperti ketika Anda bergabung dengan tentara, mereka membuat Anda merangkak melalui lumpur dan berlari mendaki bukit dan menembakkan senjata serta melakukan pertarungan tangan kosong. Tujuannya bukan untuk membunuh Anda, tetapi untuk melatih dan mempersiapkan Anda untuk pertempuran yang ada di depan. Tentu ya, semua itu nggak menyenangkan, tetapi akan membentuk karakter Anda dan mendewasakan Anda dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan cara lain. Dan jika pengalaman buruk membuat kita lebih banyak berdoa, bukankah itu sebenarnya adalah berkat yang terselubung, ya kan? Jadi rupanya keadaan yang sulit itu akan menolong kita belajar banyak hal agar kita menjadi lebih dewasa di dalam kita mengiring Tuhan. Yusuf tampaknya menderita hukuman yang tidak adil ini dengan sangat tenang. Begitu Pak Yones? Tentu saja ya, tetapi apalagi yang dapat dia lakukan? Ada situasi-situasi di luar kendali kita ya, di mana tidak ada gunanya mengasihani diri sendiri atau memendam kepahitan di dalam hati atas apa yang telah terjadi pada kita. Kita mungkin sakit hati, waduh saya dulu beginikan, terus kita akhirnya balas dendam. Ketidakmampuan untuk memaafkan dan pikiran untuk membalas dendam dapat menjadi salah satu hal yang paling merusak kesehatan kita. Itu seperti racun. Hal itu dapat menghancurkan kita. Hal ini dapat menghancurkan keluarga dan menjauhkan kita dari pahala yang seharusnya kita dapatkan jika kita bersabar dan membiarkan Allah yang menanganinya. Kita dapat menghancurkan kesempatan kita dalam hidup dengan selalu melampiaskan kemarahan kita. Ya, hal ini sering terjadi dalam lalu lintas. Kita menyebutnya kegeraman di jalan. Sering ya. Woi, kita disalib. Kita tiba-tiba udah antri, dilewati. Wah, pasti kita marah. Apa salahnya membiarkan pelanggaran berlalu dan mempercayai Allah untuk menyelesaikan semuanya. Kadang-kadang kita ini ingin selesaikan semuanya. Padahal biarkan saja. Karena toh akhirnya Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan pada waktunya karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Lalu bagaimana kita bisa melihat dan meringkas bagian ini, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-39 Pak Yones?
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertanya, apakah melakukan hal yang benar itu layak dilakukan? Bagaimana kita mendefinisikan layak dilakukan? Hal ini mengasumsikan bahwa hasil yang baik akan lebih besar daripada biaya yang kita tanggung. Nah, dari sudut pandang manusia, tidak masuk akal untuk memberikan harta kita dan menderita karena melakukan kebaikan. Sampai kita melihat bahwa dengan mengikut Tuhan, kita mengumpulkan kekayaan yang besar di surga. Kebenaran, keadilan, dan perhitungan seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk muncul, tetapi kebenaran, keadilan, dan perhitungan itu akan muncul. Kita tidak perlu menimbang-nimbang akibat dari hal-hal buruk yang menimpa Yusuf karena berbuat baik sampai kita mengetahui manfaat yang akan kita dapatkan. Saudara, dalam pelajaran kita belum melihat hasil yang baik yang Allah berikan dengan membawa Yusuf ke Mesir di luar keinginannya. Dan saya pikir jika Yusuf dapat mengirimkan pesan kepada kita di sini hari ini, kirim WhatsApp, pesan itu adalah, ya, itu sangat berharga 1000 kali lipat. Kita yang mengikut Kristus mampu untuk mengampuni. Kita yang mengikut Kristus mampu untuk dengan sabar menanggung perlakuan yang tidak adil. Kita mampu melakukannya karena ini hanya sementara. Dan kita memiliki pengharapan akan kebahagiaan kekal yang akan jauh lebih besar daripada rasa sakit hari ini. Sungguh, semua itu akan terbayar lunas ketika kita melihat Yesus. Terima kasih banyak Pak Yohanes, dan kita akan kembali lagi untuk melihat bagaimana Yusuf, sang pemimpi, mampu menafsirkan mimpi orang lain, bahkan sampai ke ruang singgasana Raja Firaun. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.